Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya sengaja mengambil gambar untuk renungan di dekat pohon Kamboja. Harapannya para sahabat semua melihat ada bunga Kamboja yang mekar dan banyak yang berjatuhan di bawahnya. Karena ide renungan ini berasal dari bunga Kamboja yang jatuh setiap hari. Bunga Kamboja itu mekar setiap hari, mencapai kepenuhannya, dan ketika mekar penuh, selesai jatuh dia. Saya kemudian berpikir, apakah itu tidak sia-sia ya? Kenapa tidak mekar, kemudian tidak jatuh, tetapi kemudian menghasilkan buah? Seperti pohon mangga, bunganya itu akan mekar sampai penuh, kemudian buahnya mulai muncul ketika terjadi penyerbukan. Dan buah mangga itu makin lama makin besar, makin matang. Dan sesudah matang, menguning, baru dia jatuh. Nah, tapi kemudian saya merasa bahwa semuanya tidak sia-sia. Ada yang sama di situ. Kalau bunga Kamboja memang tidak menghasilkan buah, tetapi justru mekar, sempurna, penuh, utuh. Disitulah puncak kehidupannya. Lalu kemudian dia jatuh karena sudah mencapai kepenuhannya. Sementara kalau buah mangga atau pohon buah-buah yang lain bukan berhenti pada bunga, tapi pada buah. Dan kemudian buah itu makin besar, makin matang. Kalau tidak ada yang mengambil, dia akan jatuh. Intinya sama. Alam semesta ini selalu memberikan dirinya sepenuhnya sampai penuh. Ketika sudah mencapai kepenuhannya, selesai tugasnya. Dia tidak iri hati kenapa Kamboja ini tidak sampai menghasilkan buah, lalu dia iri hati kepada buah mangga. Dia tidak iri hati. Juga bunga Kamboja ini tidak iri hati dengan buah Kamboja yang warnanya berbeda. Tidak, dia tidak berpikir tentang kiri kanan. Dia fokus meningkatkan kualitas pribadinya sampai berkembang sempurna dan kemudian selesai tugasnya. Buah mangga juga sama. Dia tidak pikir nanti buahnya manis atau tidak manis. Tidak, dia berbunga kemudian berbuah sampai matang. Dia juga tidak berpikir, kenapa saya sudah matang kok tidak ada ngambil ya? Tidak ada. Dia hanya fokus berkembang, menghasilkan buah, mencapai kematangan penuh, selesai. Besok dia akan berbuah lagi. Besok akan berbuah lagi. Buahnya dimakan orang atau jatuh begitu saja menjadi busuk dan kemudian menyuburkan tanah, dia tidak pikir. Tidak banyak drama. Yang banyak drama itu manusia. Bertumbuh, pertumbuhannya kemudian dia bandingkan dengan yang lain. Drama mulai muncul. Kenapa saya tidak sebaik mereka? Kenapa mereka bisa baik padahal situasinya tidak bagus, macam-macam. Satu hal yang penting adalah fokus pada pertumbuhan pribadi, berkembang sampai penuh dan utuh, lalu sudah selesai. Serahkan semua kepada Tuhan. Begitu saja. Semesta mengajar kepada kita supaya kita bertumbuh terus sampai mencapai kepenuhannya dan berikan semuanya itu kepada dunia. Selesai. Tidak banyak drama. Itu yang pertama. Hidup jadi lebih damai, lebih tenang. Yang kedua yang saya renungkan, bunga Kamboja ini mekar dan indah, kemudian jatuh. Yang tadi bagian pertama sudah kita renungkan bersama. Bagian yang kedua adalah bunga Kamboja itu berarti atau tidak kalau ada yang mengartikan, kalau ada orang yang melihat. Saya dalam arti ini mengartikan bunga Kamboja itu. Bunga Kamboja itu menjadi bermakna karena ada yang memberi makna, ya saya. Karena ada relasi saya dengan dia.
Sehingga saya mengatakan bahwa aduh, bunga Kamboja ini indah sekali. Sayang bahwa kemudian ada yang jatuh meskipun dia masih kuncup, belum mencapai kepenuhannya. Tetapi yang mencapai kepenuhannya saya merasa bangga. Waduh, bunga Kamboja, kamu sudah mencapai kepenuhanmu, sudah memberikan yang terindah, terbaik, yang maksimal, dan kemudian selesai tugasmu. Itu semua saya yang mengartikan, karena ada relasi. Kalau bunga Kamboja itu tumbuh di tengah hutan, mau mekar, mau berkembang, mau jatuh, mau rontok, mau kemudian pohonnya tumbang, nggak ada artinya apa-apa. Karena tidak ada yang mengartikan. Tidak ada yang memberi makna. Yang perlu dan bisa kita renungkan di sini adalah, kalau hidup Anda ingin bermakna, silahkan punya relasi. Karena relasi yang mendalam itulah yang membuat Anda berarti. Hidup Anda bermakna itu kalau ada yang memaknainya. Yang memaknai itu bukan diri sendiri. Kalau yang memaknai diri sendiri itu namanya sombong atau minder atau tidak valid. Saya ini hebat sekali loh. Saya adalah seorang raja. Tetapi saya tidak punya rakyat. Yaitu memaknai diri sendiri, tapi tidak valid karena tidak ada konfirmasi. Tetapi kalau saya mengatakan bahwa saya adalah seorang imam yang senang sekali membuat renungan tiap pagi, nah itu valid, karena kemudian ada yang mengatakan, iya Romo, saya menerima renungan Romo, nah itu valid. Saya bermakna, renungan Romo bagus, nah itu bermakna. Renungan Romo tidak bagus, nah itu bermakna. Karena ada yang memberi makna. Karena relasi. Maka kalau hidup Anda ingin bermakna, punyalah relasi. Relasi yang mendalam. Relasi itulah yang memberi makna. Relasi itu juga yang membuat Anda terus berarti, terus hidup, terus ada. Kalau Anda mencintai seseorang, Anda akan mengingatnya di pikiran, Anda akan merasakannya di perasaan, dan Anda ingin mencintainya di dalam hati. Kemanapun Anda pergi, orang itu ada terus bersama Anda. Tapi kalau Anda sudah lupa, tidak ingat lagi, ya orang itu ada, tetapi tidak relevan. Eksis saja, tetapi tidak bermakna. Nah, relasi yang menentukan hidup Anda bermakna atau tidak. Maka, kalau hidup itu egoistik, itu persis hidup yang sia-sia, karena tidak bermakna. Dan yang menarik adalah, saya itu mendoakan, saya punya hobi, bukan hobi sih, tapi devosi pribadi, mendoakan orang meninggal. Bapak ibu saya sejak mereka meninggal, saya doakan tiap hari, tidak pernah absen. Juga orang-orang lain yang saya doakan, banyak. Dan karena itu setiap hari saya berjumpa, saya berdoa, saya mengingatnya. Dan karena itu bapak ibu saya selalu ada, tidak pernah tidak ada. Karena saya mengingatnya, saya memberi makna terhadap keberadaannya itu. Kalau saya sudah tidak mendoakan, saya sudah melupakannya, ya mungkin bapak ibu saya nggak ada lagi. Ada, tetapi tidak relevan, tidak hidup. Maka sebetulnya bapak ibu saya hidup terus dalam diri saya ini. Kemanapun saya pergi, ada. Dan yang menarik adalah, Yahweh Allah memperkenalkan kepada Musa di padang gurun, di dalam semak yang bernyala tetapi tidak terbakar. Dia mengatakan, aku adalah Yahweh, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, itu berarti bahwa Abraham, Ishak, dan Yakub itu hidup terus meskipun sudah mati. Kenapa? Karena Allahnya hidup. Dan Allah terus mengingat, bahkan menamakan dirinya Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Berarti Abraham, Ishak, Yakub itu hidup. Karena selalu bersama dengan Allah yang hidup itu. Apalagi Yesus wafat supaya kita hidup. Nah, kalau kita bisa bersatu dengan Yesus, kita hidup terus. Karena Tuhan Yesusnya sudah mengalahkan maut dan bangkit hidup dalam kesempurnaannya. Karena itu, kita kalau mau hidup kekal harus berelasi erat dengan Tuhan Yesus.
Kalau kita berelasi bersatu erat dengan Tuhan Yesus, ya kita hidup terus. Bukan hanya diingatan Tuhan Yesus, tetapi sungguh-sungguh hidup bersatu dengannya yang hidup itu. Karena itu sakramen-sakramen di gereja intinya membuat kita berelasi sampai bersatu dengan Tuhan. Ekaristi, komuni, terimalah tubuhku, darahku, makan dan minum, supaya aku hidup di dalam kamu, kamu hidup di dalam aku, satu. Lalu hidup terus kita itu. Nah, karena Tuhan Yesusnya sudah bangkit, dan kita bersatu dengan Tuhan Yesus yang bangkit, nah hidup terus. Kemudian sakramen pengampunan dosa. Ketika kita berdosa, kita terpisah dari Tuhan, lalu reconcile, disatukan kembali. Nah, bersatu kembali dengan Tuhan. Hidup terus kita itu. Maka kalau kita mau hidup bermakna, berelasilah. Karena kemudian dari relasi itu, kita kemudian mempunyai makna atas hidup kita. Hidup kita bermakna. Hidup yang tidak bermakna itu hidup yang egois, hidup untuk diri sendiri. Itu sungguh-sungguh kasihan. Tragis. Maka hiduplah untuk orang lain dalam relasi yang positif supaya kita dikenang terus, dan yang dikenang adalah yang indah, yang baik. Dan kalau mau hidup kekal, berelasilah dengan Tuhan. Bahkan kalau perlu bersatu dengan Tuhan, menemukan Tuhan di mana-mana sehingga kita hidup terus karena Tuhan kita hidup. Sementara kita sendiri kalau hidup, hiduplah tidak perlu lihat kiri kanan, tidak perlu banyak drama, bertumbuhlah sampai penuh, sampai maksimal, lalu selesai. Dan biarkan kemudian Tuhan menyatukan kita dengannya, supaya kita hidup sepenuhnya. Tuhan Yesus sendiri datang supaya kita hidup dalam kepenuhannya. Maka mari kita fokus pada peningkatan kualitas pribadi. Makin mampu mencintai, makin mampu mengampuni, makin mampu berelasi dengan sesama, lalu bermakna, lalu makin mampu berelasi dengan Tuhan, makin satu dengan Tuhan, hidup terus selama-lamanya. Nah itulah, apalagi kita dicintai oleh Tuhan. Kita bukan seperti bunga Kamboja yang jatuh itu, yang kemudian tidak bermakna kalau tidak ada yang memaknai. Meskipun dia tetap bermakna karena dia sudah mekar sepenuhnya dan kemudian selesai tugasnya. Kita juga tidak seperti burung-burung yang terbang itu. Karena burung-burung itu kemudian juga tidak begitu bernilai, dijual tidak begitu laku. Tetapi Tuhan tetap mengasihi dan mencintainya. Dan lebih lagi kita, karena kita lebih berarti dari banyak burung pipit. Nah, karena itu kita harus tumbuh mekar, fokus pada pertumbuhan diri, tidak perlu banyak drama, hidup lebih damai, membangun relasi supaya hidup bermakna, dan berelasi dengan Tuhan supaya hidup selama-lamanya. Gampang toh? Bahagia toh? Maka mari, jangan lupa bahagia, jangan lupa mengasihi, jangan lupa mencintai. Karena kasih dan cinta itu yang membuat kita berelasi. Dan dengan demikian hidup kita bermakna. Apalagi karena kita begitu dicintai oleh Tuhan yang hidup. Maka handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.